bohong. Aku hanya Pada energimu kita bertemu kembali. Satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara, nomor induk mahasiswa 86034937. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, filsafat ilmu, mengenai 3 pilar utama yang membentuk landasan pengetahuan kita. 3 pilar utama tersebut yaitu ada: yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Baiklah, saya akan jelaskan ketiga pilar tersebut. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasan poin pertama, yaitu tentang ontologi. Hakikat apa yang dikaji? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat, keberadaan, atau realitas dari suatu yang diinginkan atau diketahui manusia. Dalam filsafat ilmu ontologi menetapkan objek material ilmu tersebut. Ontologi memastikan bahwa ilmu memiliki batasan yang jelas dan tidak membahas hal-hal yang bersifat khayal atau tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam ilmu fisiologi ontologis, objek yang dikaji adalah perilaku dan mental manusia. Psikologi tidak mengkaji organ jantung secara fisik karena itu bagian biologi, melainkan bagaimana seseorang memengaruhi tindakannya. Dalam ilmu ekonomi, objek adalah perilaku manusia yang mengelola sumber daya yang terbatas untuk mengetahui kebutuhan yang tidak terbatas. Baiklah, sekian tentang ontologi. Yang pertama, baiklah, kita ke selanjutnya, itu pada poin kedua ada epistemologi. Epistemologi ini yaitu adalah pilar yang membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Jika ontologi tadi menentukan apa objeknya, maka epistemologi menentukan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang objek tersebut. Ini juga berkaitan erat dengan metodologi penelitian. Baiklah, contohnya adalah dalam ilmu kedokteran. Untuk memastikan sebuah obat itu efektif, maka para ilmuwan menggunakan metode uji klinis. Mereka tidak hanya menebak, tapi melakukan eksperimen terkontrol, mencatat reaksi tubuh, menganalisis data secara statistis sampai ditemukan bukti yang valid. Dalam ilmu sejarah, pengetahuan diperoleh melalui metode kritik sumber. Sejarawan menguji keaslian prasasti, dokumen lama atau saksi mata untuk memastikan informasi tersebut bukan palsu. Baiklah, sekian tentang penjelasan dari poin kedua tadi, yaitu epistemologi. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin ketiga, yaitu tentang aksiologi. Baiklah, dari penjelasan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, etika,
kegunaan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan bahas apakah ilmu tersebut memberi manfaat atau justru mudarat. Kata lain adalah bahaya. Aksiologi menjadi rem atau pengendali moral bagi seorang ilmuwan agar penemunya tidak disalahgunakan. Contohnya, dalam ilmu fisika nuklir, secara aksiologi pengetahuan tentang energi atom bisa digunakan untuk pembangkit listrik, manfaat yang menyejahterakan manusia, atau justru digunakan untuk senjata pemusnah massal. Di sini tanggung jawab ilmuwan diuji secara etis. Dalam ilmu pertanian, penemu pestisida secara aksiologi bertujuan meningkatkan hasil panen yang bagus atau sebaliknya. Namun jika digunakan secara berlebihan atau merusak lingkungan, maka ia melanggar nilai etika lingkungan. Hubungan ketiganya sebagai penasihat ilmu untuk ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara ontologi, memberikan bahan bakunya, epistemologi, memasak bahan atau menjadi ilmu yang matang, dan yang terakhir yaitu ada aksiologi, memastikan hasil masakan tersebut bermanfaat dan tidak beracuni manusia. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang 3 pilar utama dalam ilmu filsafat ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang mengenai 3 pilar utama yang membentuk landasan pengetahuan kita. Tentang yang sudah saya jelaskan tadi ada ontologi, yang selanjutnya ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah ucap atau kesalahan dalam pembahasannya, dalam penjelasannya. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.